Oke, tes. Hai. Oke, fine. Time to serious. Aku cuma sih, aku gak bisa serius. Oke, aku mau serius sekarang. Jadi gini, kenapa aku buat video ini? Cuman mau ngasih tahu segaris besar apa yang aku lakuin, apa sih tujuan aku, apa sih yang lagi aku lakuin, project apa yang sebenarnya aku mau lakuin dalam waktu dekat ini. Jadi kayak gitu, gitu lah pokoknya. Kenapa aku pakai bahasa Indonesia? Karena ruwet kalau pakai bahasa Inggris. Sejujurnya aku udah males banget kalau pakai bahasa Inggris lagi, mikirin grammarnya, ntar belum lagi kalau orang kritik lagi, aduh grammar kamu jelek, kayak gitu, aduh nggak ada yang pusing. Jadi kalau mau tahu apa artinya, tanya orang yang ngerti aja deh. Aduh nggak ngerti lagi. Oke, jadi gini, aku tinggal di Jepang. Kenapa? You know why? Because of corona. Jadi rencana pertama, abis aku selesai kerja dulu, aku dapat kontrak kerja di Sapporo, di Hokkaido, di Jepang juga. Aku di Jepang sebenarnya buat kerja. Jadi dari tahun lalu bulan November. Jadi tujuan aku untuk kerja di Hokkaido. Jadi sebenarnya kan kontraknya itu kan sampai bulan April pertengahan harusnya. Tapi bla bla bla, Mbak Corona datang di tengah season, terus kita harus tutup awal, jadi kita tutup di bulan Maret akhir. Kita tutup tanggal 29. Aku departure tanggal 30. Jadi rencana awal aku sebelum ada Mbak Corona, sebenarnya itu aku tuh travel di Jepang. Aku nggak pernah ke Jepang. Jadi kalau be honest, aku tuh pengen banget ngelihat Jepang. Terus tiba-tiba Mbak Corona datang dong. Siapa dong yang nggak kesel kan? Kesel banget dalam aduh bihanes, aku bener-bener yang kesel banget. Kenapa sih mesti di saat yang aku bener-bener nanti-nantiin buat kerja di Jepang, buat travel di Jepang, and boom, Corona datang. Lo nggak boleh travel. Dan itu sial banget. Gue kesel. Tapi gue sama cowok gue bilangnya apa? Tetap aja kita travel, karena waktu kita mutusin buat tetap travel, itu tuh Indonesia masih buka, masih bisa turis asing masuk. Jadi kasus coronanya masih dikit, jadi dia masih buka buat bikin visa. Jadi mereka udah suspend buat visa, free visa atau visa on arrival, tapi kita masih bisa bikin visa yang single entry. Jadi cowok aku masih bisa masuk. Jadi kita udah rencananya begini nih, oke, kita travel sebentar aja, gak usah banyak lama-lama, yang penting kita udah sempet di Jepang. Jadi rencana kita satu minggu di Tokyo, 3 hari di Kyoto, terus 2 hari setelahnya di Osaka, habis ke Hiroshima, bla bla bla. Pokoknya kita cuma punya maksimal 2 minggu. Jadi kenapa kita 1 minggu di Tokyo, kita maunya bikin visa di Tokyo, itu maksudnya. Jadi cowok aku oke, kita travel tapi kita bikin visa, kita ke embassy. Terus sampai embassy, everything fine. Sampai embassy mereka malah dukung kita. Aku curhat kan, aku cerita sama mereka malah dukung. Oke, kita bantuin, kita cuma harus bikin health certificate dan bla bla bla. Finish, kita ke rumah sakit, kita cek corona, health certificate kita dapat. Dan itu jujur aja itu biaya nggak murah, mahal. Kita dapat, dan puji Tuhan banget kita negatif. Jadi saat itu kita benar-benar tahu, akhirnya kita tahu selama ini kita ada di Sapporo, kita waktu kerja sama tamu, kita masih ketemu tamu sampai akhir season, kita sama sekali nggak terinfeksi karena kita negatif. Jadi kita ke rumah sakit, pas cek negatif. Thanks God. And itu sisi baiknya, kita tahu kalau kita nggak punya virus sama sekali waktu itu. Terus kita dengan peralatan lengkap nih, dengan semua surat-surat yang udah kita lengkap banget, terus surat sponsor juga dari papa aku di Bali.
Terus akhirnya kita ke embasi lagi 2 hari setelahnya, bam, Indonesia tutup borders. Udah kayak apa ya, sedih banget. Jadi saat itu aku nangis. Jadi di hari yang kita ke embasi dengan surat yang lengkap dan berharap kita bisa proses visa karena kita udah lengkap, terus tinggal mereka proses aja, dan kita udah bayar rumah sakit gitu loh, dan itu nggak murah. Sisi baiknya cuman karena kita akhirnya kita tahu kalau kita nggak keinfeksi, tapi di lain pihak kita udah nggak bisa duit, terus akhirnya kita nggak bisa pergi. Mereka tutup borders dong karena Ramadan. Mereka tutup borders buat 1 bulan, dan aku pun nggak bisa kesana karena nggak ada penerbangan. Sedih, tapi kita nggak bisa meratapi lama-lama dong. Dan ini kejadian di for your information, this is happen 3 months ago. Jadi 3 bulan yang lalu ya, bukan baru-baru ini nih, udah lama. Jadi April awal. Mau nggak mau kita harus stay lama dengan harapan everything is getting better. Oke, kita masih punya bener-bener punya iman, dan aku masih punya kayak apa ya? Aku percaya banget kalau ini bakal selesai soon, bakal finish soon. Apa ya namanya? Kayak percaya banget kalau everything will be okay, everything will be alright. Anyway, everything happen for the reason, of course. Jadi ya udahlah, kita jalanin walaupun sedih, kita jalanin. Akhirnya kita enjoy travel kita. Berarti intinya kita dikasih kesempatan buat travel lebih lama, nggak cuma 3 hari di Kyoto, 2 hari di Osaka. Jadi kita kayak bisa lebih menikmati lebih lama. Itu aja, kita ambil sisi positifnya. Terus akhirnya udah kita travel di Tokyo, terus kita ke Kyoto, sempat ke Okinawa bahkan 2 minggu stay di sana, di ibu kotanya sih, maksudnya nggak di pantai juga. Pantai jauh banget. Gimana ya, karena musim corona, kalau aku bilang musim corona di Okinawa itu benar-benar sepi blas, kayak apa ya, kayak kota mati. Jadi kalau lu nggak tinggal di kotanya, nggak di Naha, nggak di big city-nya, kalau lu tinggal di pantainya, di daerah yang village banget, yang kayak 2 jam 3 jam perjalanan, itu nggak ada apa, tutup. Jadi cuma ada pantai, lu nggak ada convention store, nggak bisa makan di mana, grocery market maybe like 1 or 2 hours, you don't have any transportation, you die. Jadi kita lebih milih kita ada di city, which is di city. Oke, banyak toko yang tutup, tapi masih beberapa ada yang buka. Paling enggak ada supermarket yang buka. Jadi kita ada grocery buat beberapa hari gitu. Kita masak, lebih banyak aku masak di kamar sih. Jadi di rumah kita kamar rumah. Ya lebih kita bisa bilang itu kamar tapi gede, rumah kayak rumah. Apartemen sorry. Jadi kita masak lebih sering, tapi kadang-kadang kalau bosan keluar, tapi jarang banget. Jadi kita udah menetapkan untuk buat masak, karena masak lebih irit. Karena kita beli plok segitu dengan budget segitu, kita bisa habisin dalam waktu 1 minggu. Nggak kayak apa ya, kalau kayak banyak aku juga yang tahu kalau Jepang tuh mahal, expensive. Japan is expensive. Aku menghabiskan uang banyak di sini. Cuman ada negatif, ada positif. Oke, negatif dia tuh mahal banget. But the positive thing, kita ambil dampak positif dari corona. Karena because of corona, everything is much cheaper. Jadi Airbnb, apartemen, apapun hotel, apa semua dia banding harga. Jadi harga yang sebenarnya itu per malamnya mereka bisa sampai 5.000 yen per malam. 5.000 yen loh. 5.000 yen itu sekitar, aku lupa berapa, like 700 ribuan kalau aku nggak salah ya, lupa ya, sekitar segitu. Aku mungkin hampir sampai 1 juta. Aku lupa berapa yen berapa. Aduh, kelamaan nggak di Indonesia begini dah. Jadi mana tuh mahal, intinya mahal. Tapi karena corona mereka banding harga. Jadi yang per malam, yang rumah aku dapat, aduh bagus banget. Aku dapat waktu di Kyoto, aku dapat rumah tradisional Jepang, keren banget, keren. Sayangnya aku nggak punya video lengkap, tapi aku punya video sedikit banget. Keren sekeren-kerennya. Aku suka banget karena style Jepang banget, dengan harga cuma 1.000 yen per malam.
which is bisa muat sampai 9 orang karena kita punya 3 kamar dengan 2 bed, and then we have sofa bed which is super nice, amazing, pokoknya bagus banget. Jadi itu dampak, maksudnya itu positifnya buat kita. Terus juga positifnya juga tempat pariwisata, tourism, kayak tempat-tempat yang terkenal nih. Aku banyak banget punya foto-foto tempat-tempat terkenal sekarang tanpa orang sama sekali karena nggak ada turis. Jadi lu foto-foto bebas banget tanpa ada orang lewat gitu, enggak, kosong karena nggak ada orang. Itu bagusnya, nggak perlu ngantri buat masuk ke tempat wisata. Tapi juga jeleknya banyak banget yang tutup. Jadi kayak kita di Kyoto kemarin, aku suka banget, I love Kyoto. Kalau Kyoto termasuk distrik yang lumayan mahal dibanding Osaka. Jadi Kyoto sama Tokyo itu mirip. Tokyo lebih mahal, tapi Kyoto lumayan mahal. Untuk living di Kyoto kalau nggak tahu caranya itu mahal. Tapi Osaka murah. Jadi tapi aku suka banget sama Kyoto. Kyoto sightseeingnya di mana-mana, keren, banyak pegunungan, kita bisa climbing. Aduh, enak banget pokoknya hidup di situ. I love Kyoto. Dan di sana tuh mahal. Banyak banget sightseeing, which is banyak tempat wisata dia yang tutup, tapi banyak banget tempat wisata yang buka dan keren tanpa orang-orang karena nggak ada turis. Itu bagus. Tapi banyak juga yang tutup. Kita punya Gion District, you know Geisha Corner. We have Geisha Corner there, and dia punya Gion Corner. Jadi dia biasa tuh punya pertunjukan, harusnya punya pertunjukan. Tapi karena corona mereka tutup. Jadi kalau mereka tutup, mereka nggak pertunjukan. Jadi waktu itu aku sempat kesana 3 kali. Pertama mereka bilang tutup sampai akhir April, oke. Abis itu awal Mei kesana, tutup sampai akhir Juni. Sekarang tutup sampai nggak tahu deh. Tapi terakhir kayaknya sampai Agustus. Jadi lama banget. Jadi udahlah, lupakan aja. Kapan gue balik ke Jepang. Lalu bagaimana ya? Nah intinya kita berusaha hidup banget ya dari 3 bulan lalu. Ini hampir 4 bulan bahkan. April, Mei, Juni, Juli. Wow, 4 bulan. Almost 4 months. Jadi kita berusaha banget hidup sesederhana-sederhananya. Kalau orang pikir kalau kita hidupnya mewah banget, karena kemana-mana, jujur banget nih ya, jujur banget. Buat yang nyinyir deh, ini pesan dari gue, atau kenapa nih? Kalau lu tahu gimana cara hidup di Jepang walaupun mahal, semua orang bilang mahal, gue pun akuin itu mahal. Kalau lu tahu gimana cara hidup di Jepang, itu lebih gampang daripada yang lu pikirin. Maksudnya di sini tuh amazing, tau gak sih? Orang disiplin banget. Janjian ya, lu nggak ada orang yang namanya telat. Janjian jam 3 sore, mereka datang jam 2 loh. Dari sini nongkrong. Gimana kita rasanya nggak mungkin dong kita telat kan? Kadang lihat orangnya udah datang 1 jam sebelumnya. Masa kita datangnya telat, nggak mungkin. Paling nggak on time atau nggak kita selalu di sini jadinya nerapin lagi 15 menit sebelumnya kita harus sudah datang. Selalu gitu janjian sama orang Jepang. Jadi jangan sampai telat kok janjian sama orang Jepang. Dan itu keren banget di sini. Biasanya kalau Indonesia ya, yang paling aku ingat banget kalau Indonesia zebra cross itu nggak digunain kan. Gue aja nggak pernah gunain zebra cross. Kalau lu mau nyebrang tuh ya, kalau udah sepi udah ngelonong aja, ya kan? Ya enggak. Tapi di sini orang itu nggak ada yang nyebrang selain di zebra cross. Mereka tuh harus nyari zebra cross baru nyebrang. Dan kalau lampu merah nih ya, traffic light, kalau nunjukin pejalan kaki nggak boleh jalan, merah nih buat pejalan kaki. Ya diam mereka, walaupun nggak ada mobil mereka diam, stuck, nggak akan nyebrang walaupun kosong melompong. Dan gue yang pertama ngeliat ini kan kosong, boleh dong nyebrang walaupun merah. Tapi nggak ada yang nyebrang, malu dong. Jadi sini tuh budaya malunya gede banget. Jadi kita nggak bisa ngelanggar peraturan. Itu yang gue suka banget dari Jepang. Dan kalau kalian tahu cara hidup di Jepang, walaupun mahal, kalian tahu gimana cara irit. Oke, mahal, aku tahu itu mahal, tapi jangan terlalu konsumtif banget deh. Kalau misalnya memang pengen irit, jangan terlalu banyak makan di luar. Makan di luar itu memang mahal, karena 1 meal aja kita bisa ngasih 1.200 sampai 1.500 yen. Which is itu tahu berapa? 1.000 yen itu 137.000.
buat 1 mil. Bayangin tuh 137.000 di Bali ya, di Indonesia lu bisa dapat lalapan berapa porsi? 10 porsi mungkin. Terus emang di sini tuh emang mahal banget, tapi jangan terlalu banyak makan di luar, karena kalau kalian beli grocery, beli yang buat masak sendiri, itu sebenarnya kalau dihitung-hitung lebih murah. Karena kalau misalnya memang si pertama yang ngeluarin duit banyak tuh 10.000-an buat kebutuhan misalnya 1-2 minggu, tapi itu buat makan berdua, nggak kayak kita makan keluar jajan di luar per orang 1.200 yen. Berarti kalau berdua kita 2.400, sudah berapa ya? Itu baru 1 kali makan loh, lunch atau breakfast atau dinner. Jadi kalau misalnya 3 kali makan, hitung aja sendiri berapa. Jadi sebenarnya hidup di sini enak-enak enggak gitu. Misalnya enak banget kehidupannya, orang-orangnya ramah-ramah. Tapi enggaknya ya kita harus tahu caranya hidup dengan irit. Di tengah corona gini emang susah sih ya. Jadi terus banyak banget cerita aku mau curhat sedikit sih. Jadi kenapa akhirnya aku putusin buat setia walaupun Indonesia sekarang punya flight finally. Kenapa? Banyak yang nanya, cuman aku males banget bales. Jadi aku cuma ringkesin di sini aja. Kenapa? Karena pertama, Indonesia nggak getting better. Aku kecewa banget ngeliat, jujur aja kalau pendapat aku ya, nggak usah judge, oke? Di sini cuma pendapat aku aja, terserah. Aku nggak peduli pendapat orang, aku nggak peduli apa yang kalian pikirin, aku cuma nyalurin apa yang pendapat aku aja, pendapat pribadi aku. Orang Indonesia bandel-bandel, disuruh diam di rumah, nggak mau. Terus baru ada mall buka, pada nyerbu, gimana nggak sakit. Oke, mungkin banyak kaum juga yang bilang kontroversi, bilang katanya ini konspirasi, apa namanya, ada corona itu konspirasi. Terserah deh, aku nggak mau ada kayak mau enggak kayak, tapi apa salahnya sih? Apa salahnya? Serius nih, apa salahnya kalian tuh bikin diri kalian tuh aman gitu loh? Apa salahnya? Maksudnya gini, itu bukan cuma buat kalian loh, buat orang tua di rumah, buat anak-anak kecil di rumah. Kalau kalian punya keluarga, punya anak, atau punya orang tua yang umurnya lebih dari 70 tahun, itu bahaya banget loh. Kalau andai kata kalian memang percaya sama ini konspirasi, terserah, nggak masalah. Aku sih nggak masalah sama kalian aja, aku sih nggak. Bukan, di sini aku bukan ngejudge, tapi cuma mikirin aja konspirasi atau enggak, kenapa kan kita nyari jalur aman gitu loh. Cobalah hidup sehat, tetap pakai masker, tetap cuci tangan. Apa salah cuci tangan? Walaupun nggak ada corona, bukannya cuci tangan tuh bagus ya? Oke. Example aja. Forget about corona. Nggak ada corona. Tapi kalau lu abis dari keluar, megang macam-macam, megang grocery, megang train kalian lagi di trainnya. Terus duduk di mana, pegang sana sini, terus sampai rumah kalian udah cuci tangan. Itu make sense enggak kan? Jadi hidup bersih aja deh. Maksudnya pakai logika aja, make sense aja gitu loh. Ini bukan sesuatu yang kita push kalian tuh harus lakuin. Itu buat kalian juga, bukan buat aku, buat siapa. Aku sih nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah ya. Aku cuman berusaha hidup bersih, hidup sehat, dan wala aku masih sehat sampai sekarang. Aku nggak kita masih negatif. Aku sama pacar aku masih negatif, dan kita masih hidup sehat banget. Look at us. Terus ya gitu, aku nggak mau balik ke Bali karena Jepang itu bener-bener bagus banget nerapinnya. Oke, mereka nggak bisa ngatur rakyatnya buat stay di rumah karena mereka nggak bisa naruh aturan itu. Cuman rakyatnya disiplin. Rakyatnya itu benar-benar orang-orang yang tahu kalau misalnya social distancing mereka punya jarak, mereka punya kayak aturan sendiri gitu, aturan sosial yang mereka tuh selalu ikutin gitu. Itu yang aku suka banget dari Jepang. Salut with Japanese people. So that's why there's another reason that why I choose to stay. I don't want to come back to Indonesia until everything getting better. Kalau mereka masih begini di Indonesia, aku mendingan gak usah balik. Pertama, aku ngebahayain keluarga aku. Keluarga aku di rumah tuh mama papa udah tua. Aku nggak mau bikin mereka susah karena aku datang dari luar negeri. Kalaupun aku tuh kebal dari penyakit ini, tapi foto aja aku punya bawaan. Aku nggak mau bikin mereka kena karena aku. Itu yang pertama. Kita nggak pernah tahu di airport jadi apa. Terus kedua, jujur aja aku tuh
aku lihat semua peraturan, semua aturan buat balik ke negara itu banyak banget. Jadi kayak harus sertifikat, harus PCR, harus karantina, harus begini, harus begitu, dan ngeluarin uang banyak banget. Believe me, PCR itu mahal, health certificate itu mahal. Kalian tuh habisin, aku total itu yang aku tahu tuh bisa habisin sampai 40.000 yen, which is itu sampai 5 jutaan. Untuk balik ke Indonesia aku harus ngeluarin duit buat flight tiket aku plus bla 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 bla. Aku harus ngabisin duit sampai 20 jutaan. That is too much, but anyway it's less than that, but still like really expensive. So I was thinking that I prefer to stay. Jadi aku lebih milih buat stay di sini, dan pacar aku punya kerjaan, dapat kerja di Hokkaido lagi. Jadi setelah kita travel dari Tokyo, Kyoto, Osaka, Okinawa, back to Osaka, back to Kyoto again, and then finally we come back to our first destination, Hokkaido. We come back to Hokkaido, but don't take it wrong, we are not in Club Med. Oops. We're not in that company, but we living in somewhere else, like 3 hours away. Dan tempat ini desa kecil banget, tapi sejuk banget kayak puncak, tapi lebih bersih sebersih-bersihnya, teratur. Oh ya, one more thing, Jepang itu bersih banget, dan mereka atur sampah itu benar-benar proper banget. Dan di Hokkaido especially dia pun aku masih belum bisa nurutin apa yang mereka mau, tau gak sih, harus begini, harus sampah organik, sampah kaleng, aku udah pisahin, tapi harus ada hari-hari. Jadi hari ini untuk sampah ini, hari ini sampai bingung, kadang-kadang bingung, tapi aku bakal figure out soon. Tapi tempat ini benar-benar enak, dan satu hal lagi, orang-orang sini baik banget. Jadi aku lagi ngerjain online thing, jadi kayak dance online. Aku bikin konten tutorial dance koreografi, orang bisa request. Jadi ini yang paling penting, orang bisa request apa yang mereka mau, musik apa, ntar aku bikin koreografi, aku bikin tutorial buat mereka. Itu yang pertama. Itu yang kedua, aku juga lagi bikin dance course. Jadi aku punya dua platform yang nyediain nyediain sarana kita buat jadi instructor. Jadi aku bisa bikin like course, like 5 course, like 5 until 10 course in the same time, and then I sell it. Jadi aku lagi bikin project ini tiap hari aku harus bikin video. Jadi hari-hariku ini sekarang ngedance, which is tiring. I have to think with my brain and think with my body and everything. Then really tired. If you think I do nothing, now it's time you to change your mind, because I don't do nothing, I do something here. Jadi aku dance, dan kalau kalian nggak ngerti apa itu dance, kalau kalian bener buta apa itu dance, atau nggak pernah dance before, believe me, that's not easy, okay? Jadi jangan pikir kalau dance itu gampang banget. Dance itu mikir pakai otak. Gerakannya udah banyak banget. Buat satu lagu tuh kalian gerakan dari 50 gerakan, 50 kali 8 itu 400 count. Jadi 400 hitungan. Paling enggak bisa kadang-kadang lagu tuh lebih dari itu. Ini kan bayangin aja. Jadi itu yang aku lagi buat sekarang. Aku cuma butuh support. I hope people support me. Thank you so much for all my friends that support me a lot. Makasih banyak. Aku tuh masih banyak banget teman-teman aku yang support aku di belakang aku dan selalu ngasih saran. Makasih banget. Makasih juga buat orang yang nanya kabar aku, kenapa, gimana di sini. Makasih, sorry nggak bisa dibales kadang-kadang karena susah ngejelasinnya, panjang. Jadi video ini lebih kayak ngejelasin hidup aku di sini, apa yang aku lakuin, dan aku baik-baik aja. Itu aja. Jadi aku oke, aku baik-baik aja. Aku kangen rumah, aku kangen tempe, aku kangen lalapan, aku kangen ayam bakar, aku kangen lontong sayur, aku kangen tipar, aku kangen rujak. Tuhan, aku kangen semuanya. Aku bakal pulang, cuman aku harus settle down dulu. Aku mau nyelesain project aku. Kayak gitu aja sih. Intinya
didoain aja semoga semuanya lancar, karena nggak ada yang mudah. Semua orang lagi struggling banget nyari kerjaan karena banyak banget yang jobless, banyak tempat wisata tutup, banyak bar, hotel apa semua nggak bisa buka. Aku tahu teman-teman aku juga nggak kerja sampai sekarang. I feel bad for that, and also this is like happen the same to me. Ini juga terjadi sama aku. Aku bukan orang yang gimana ya, orang yang banyak uang, hedon, belanja macam-macam. Aku nggak pernah belanja lagi selama ini, nggak pernah. Makeup pun, ini makeup lama, I swear. Anyway, makasih banget buat supportnya. Makasih buat orang-orang yang nanya-nanya tapi nggak berani nanya ke aku. Jadi ini cuma kayak penjelasan sedikit soal kenapa dan apa dan di mana dan siapa. Oke? Kita baik-baik aja. Kita nggak sakit. Kita hidup sehat, kita hidup damai di sini karena kita di tengah pegunungan. Dan orang-orang yang ramah-ramah baik-baik. Dan kita baik banget lah di sini pokoknya. Jadi semoga semua juga baik-baik aja, semoga semua tetap sehat, jaga kesehatan, tetap waspada. Semoga semua berdoa semoga corona itu hilang. Enggak, mungkin hilang banget enggak, cuma paling enggak getting better, especially in Indonesia. I want to come back, please. Jokowi, I want to come back to ITB. Thank you so much for watching. Maybe next video I will explain something else. Maybe I will make a video about Japan. Okay, I will make video about Japan next time. Okay, thank you so much for watching. Have a nice day and keep healthy with Nia and then see you.